Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Good. Kasih tepuk tangan buat teman-teman New Life dan mereka yang melayani di multimedia, di Asyir yang luar biasa. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Penumpang kereta api tujuan Gang Aut udah ditunggu keretanya di luar. Itu bicara mengenai kereta tadi. Terima kasih teman-teman multimedia. Siapa tahu Gang Aut punya kereta. Iya enggak? Jadi Cap Gome kita nontonnya dari kereta kan. Keren banget kan kelihatan. Wih, sedap. Bicara hari ini mengenai tujuan hidup. Saya tahu ini kebaktian yang ketiga. Saya udah bicara dari tadi jam 6 pagi. Tapi kebaktian ini sungguh spesial di hati aku semua. Ya khususnya kamu. Udah pada ngopi? Kode keras, kode keras. Udah pada ngopi, kode keras. Promo terus. Oke, hari ini berbicara mengenai purpose. Berbicara mengenai tujuan hidup. Berbicara Pastor Arif minggu lalu udah berbicara. Saudara perlu lihat itu di YouTube. Untuk dengar itu yang menjadi landasan apa yang beliau lakukan. Kalau ada hal yang paling tragis yang pernah ada di dunia. Itu bukan peperangan. Kalau ada hal yang paling tragis yang ada di dunia itu bukan virus corona loh. Kalau ada hal yang paling tragis yang ada di dunia. Itu adalah hidup tanpa tujuan. Kalau ada hal yang paling tragis yang ada di dunia itu bukan kehilangan pacar. Diam kok kehilangan pacar lihatannya. Dapetin satu aja susah banget kok harus kehilangan lagi. Susah ya, nanti susah banget, sedih banget kalau diceritain kelihatannya kalau kayak gitu. No, ada hal yang tragis yang ada dalam kehidupan manusia adalah ketika kita hidup tanpa tujuan. Nggak tahu hidup mau kemana. Seperti zombie. Saudara suka nonton film apa? Dead Man Walking kalau nggak salah. Di itu cerita mengenai zombie. Miles Munro katakan ini dengan sangat bagus. The absence of purpose is the foundation of abuse and misuse. Ada tampilannya? Bukan? Yang kedua, the foundation of, the absence of purpose. Yang kedua, slide yang kedua. The absence of purpose is the foundation of abuse and misuse. Ketiadaan tujuan itu adalah dasar dari terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dalam kehidupan. Cek aja. Periksa aja, pelajari aja. Setiap kali terjadi penyimpangan dalam rumah tangga, dalam hubungan, dalam apapun juga, dalam pekerjaan. Korupsi kan salah satu bentuk penyimpangan dan penyelewengan. Itu selalu karena gak ada tujuan dalam kehidupannya. Itu sebabnya hari ini kita berbicara selama 1 bulan berbicara mengenai purpose. Karena purpose is the foundation of your life. Karena tujuan itu adalah fondasi dalam kehidupan saya dan saudara loh. Iya, mari kita belajar dari kehidupan dalam sebuah tokoh 1 Samuel pasal yang ke-16. Ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-13. Tadi pagi juga berbicara mengenai hal ini. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, iya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan, sekarang berdiri yang diurapinya. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata, orang ini pun gak dipilih Tuhan. Ayat yang ke-9. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun gak dipilih Tuhan. Ayat yang ke-10. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini gak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, ini anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, ayat yang ke-13. Lalu Tuhan berfirman, bangkit, ayat kedua. Kemudian disuruhnya lah untuk orang menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Kemudian
Elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ayat yang ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Kisah seorang tokoh yang namanya Daud. Familiar story. Ya, saya berapa waktu kemarin sambil mempersiapkan khotbah ini baca kisah ini sampai nggak tahu kelewatan sampai telat datang ke kantor. Saking serunya baca duduk untuk renungin gitu sambil kelewatan. Lebih seru dari serial drama Korea. Wah seru banget tuh, sarang heo, sarang apalah, ibaratnya sarang apalah, ibaratnya keren banget sampai saking, ya saya suka membayangkan kalau ada di dalam posisi Daud. Dan mengerti, ini cerita pertama kalinya dalam sejarah nama Daud disebut di 1 Samuel pasal yang ke-16. Untuk pertama kalinya kisahnya Daud dimulai. Dan kisahnya Daud itu dimulai itu dengan sebuah hal yang sangat menarik buat saya. Bahwa pada saat itu Samuel adalah nabi besar di Israel. Dia adalah penasihat spiritual bangsa. Dia nabi besar bangsa. Jadi kalau apa-apa suara dia keluar tuh seperti suaranya Tuhan. Karena memang dia perwakilannya Tuhan. Nabi besar bangsa. Nah waktu itu Saul udah ditolak oleh Tuhan. Alkitab tulis Saul ditolak ketika dia menjadi raja. Saya tadi juga sharing, hati-hati nih para pemimpin. Bayangin Saul itu ditolak ketika dia jadi raja loh. Hati-hati jangan sampai kita jadi pemimpin ternyata kita ditolak oleh Tuhan. Hei hati-hati nih. Jangan sampai kita itu menjadi warning buat saya. Jangan-jangan waktu memimpin begini Tuhan udah meninggalkan dia. Gak ada yang paling mengerikan kalau ditinggalkan oleh Tuhan loh. Gak ada yang paling mengerikan, itu yang paling mengerikan banget. Dan kemudian sekarang Tuhan akan pilih Daud menjadi raja. Nah mengertilah Samuel datang ke kota Bethlehem, ada satu keluarga namanya Isai. Isai punya 8 orang anak laki-laki. Jadi Samuel datang pada Isai, tolong kumpulkan anakmu besok pagi. Dia cuma bilang begitu, kemungkinan salah seorang dari mereka akan menjadi pemimpin Israel. Jadi kemudian setelah dikasih tahu begitu, Isai makan malam dengan anak-anaknya. Dan kakak-kakaknya Daud adalah tentara. Dan tentara pada saat itu adalah jabatan atau posisi atau pekerjaan yang sangat-sangat dihormati oleh orang. Menjadi seorang tentara dan kakak-kakaknya memang tentara. 8-8-nya kumpul di meja makan malam. Semua yang laki-laki besok bersiap. Samuel akan datang ke rumah. Mungkin salah satu dari kalian menjadi raja. Jadi saya bisa bayangin Eliab kan yang paling tua. Di hari itu mungkin push up langsung. Sit up, push up, lari keliling komplek gitu ya supaya badan seger, supaya kelihatan kan menarik banget kan. Semua kakak-kakaknya yang lain. Kemudian besok pagi sementara sebelum Samuel datang, udah datang kita duduk sama-sama di meja makan. Ini cerita versi saya. Jadi saya iniin aja ya. Memang begitu sebetulnya kejadiannya. Nanti tanya Daud kalau nyampe surga. Kayak gitu apa enggak gitu ceritanya. Tanya aja ke dia ya. Semua sampai ke surga pasti, jamin. Kemudian besok paginya datang Isai dan anak-anaknya ke-8. Karena tentara kan pakai tanda jasa, pakai seragam yang terbaik, wangi banget semuanya pakai tanda jasa. Mungkin belum bintang kelihatannya kalau di sana. Saya nggak tahu apakah tandanya apa. Pokoknya keren semuanya sama Daud juga duduk 8. Loh dia kan anak laki-laki. Betul nggak? Anak laki-laki duduk. Semua bersiap, ntar nggak tahu pukul berapa Samuel akan datang. Terus kemudian Isai ngomong hal yang begini yang saya pikir kemudian waktu saya merenungkan. Isai cuma ngomong Daud, kamu ini ngembalain domba aja. Jangan ikut acara ntar. Aku kan anak laki-laki papa. Iya, cuman gembalain domba aja, kambing domba. Kelihatannya kamu gak akan dipilih oleh Samuel. You can imagine gak? Gak ada hal yang paling sakit selain gak ada hal yang paling menyedihkan, menyakitkan hati waktu saudara direndahkan oleh orang-orang terdekat saudara. Apalagi ini orang tuanya. Bayangin, bapaknya aja gak menganggap Daud sesuatu loh. Karena di perkumpulan itu dia bilang, anak laki-laki. Daud gak dianggap sebagai anak laki-laki. Apalagi kakaknya lihat, ini yang paling bontot, cuman kembalain kambing domba. Lu gak masuk itu, ngaca dulu dong. Kakak dong, 6 pack. Kamu kan apa, 6 pack, 1 pack atau apalah kan gak tahu kan ibaratnya. Loh gak dianggap loh. Dan Daud memang gak dianggap pada saat itu. Makanya dia tulis Mazmur 27 berkata gini, sekalipun ayahku dan ibuku menolak aku, tapi Tuhan menerima aku. Saya harus beritahu buat saudara, walaupun mungkin saudara gak dianggap oleh orang yang terdekat dengan saudara, dan itu memang menyakitkan. Tapi saya harus beritahu Tuhan terima saudara apa adanya. God always receive us, tangan Tuhan selalu terbuka menerima kita apa adanya. Dan pada saat itu memang Daud pergi. Pada saat itu memang Daud pergi. Memang ayahnya suruh, dia bukan anak yang kurang ajar juga, kemudian dia pergi. Samuel datang ke rumah. Ayat yang ke-6. Samuel udah datang ke rumah, Daud udah di padang rumput. Dan dia cuma gembalain 2 atau 3 ekor domba. Kalau mereka bukan keluarga kaya, kenapa? Karena cuma 2 atau 3 ekor domba. Kalau pada saat itu Isai orang kaya punya peternakan, kakak-kakaknya gak akan jadi tentara. Kakak-kakaknya akan mirisin bisnis besar disebut peternakan.
Dan Daud cuma 2 atau 3 ekor. Ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal 14 ayat yang ke-6. Ketika mereka itu masuk, jadi Samuel duduk, masuk satu-satu. Kakaknya yang pertama namanya Eliab. Ketika mereka itu masuk, ayat yang ke-6. Sudah ada? 1 Samuel. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Samuel nabi besar bisa salah ngelihat loh. Dia berkata gini, Samuel lihat dengan matanya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Kenapa Samuel bisa melihat begitu? Karena Eliab yang paling sulung, dia yang paling bagus perawakannya, dia yang paling oke. Karena sebelum kisah ini, kalau saudara pelajarin kisahnya Saul, baca di kisahnya Saul, Saul itu dipilih karena bahunya ditulis di atas rata-rata orang Israel. Orangnya tinggi dia, di atas rata-rata, dan dia dipilih menjadi raja. Dan Samuel pikir, ya yang model-model kayak Saul kelihatannya akan dipilih oleh Tuhan. Makanya ketika Eliab muncul, badannya keren banget. Oh iyalah, atletis, tentara loh. Tentara. Dan dia memang ya seorang petempur, seorang tentara, seorang latih. Dan dia lewat, makanya Samuel berkata, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri orang yang diurapinya. Tapi apa kata Tuhan? Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Dan saya bersyukur ayat ini ada di Alkitab. Artinya kita bisa masuk hitungan. Kalau pandang paras kan kelihatannya kita nggak masuk-masuk teing kan kelihatannya kan. Kalau perawakan tinggi boleh lah saya di atas rata-rata. Tapi kalau paras kan enggak kelihatannya. Iya dong enggak. Loh ayat ini muncul. Dan bukannya Nabi yang ngomong tapi Tuhan berkata, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Wah tajam tuh. Aku telah menolak. Berbicara Tuhan menolak itu bukan berarti Tuhan menolak begitu. Tuhan gak pandang yang kayak begitu. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tuhan melihat hati. Buat saya itu ayat kan itu menjadi ayat, itu banyak ayat hafalan juga. Itu membuktikan kalaupun saudara dikucilkan oleh keluarga. Kalaupun ada orang-orang terdekat saudara yang membicarakan hal-hal yang kelihatannya. Saudara bukan menjadi orang yang berarti dalam kehidupan. Lu mah cuma jadi kambing hitam aja dalam kehidupan. Saya harus beritahu bagi Tuhan. Tuhan gak lihat pandang paras dan perawakan saudara lu. Tuhan sedang lihat hati saudara. Dan Tuhan sedang lihat hati saya dan saudara. Apa yang keluar dari hati ini itu yang Tuhan lihat. Karena kalau paras sama perawakan ujung-ujungnya jadi tengkorak nanti. Ya enggak sih? Ada saudara yang nanti meninggal kayak begini? Kan enggak modelnya. Pasti kan jadi keriput, dimakan belatung. Kayak begitu kan? Loh iya dong. Tapi apa yang muncul daripada hati? Itu yang Tuhan lihat. Hal yang paling penting, yang menarik, yang paling penting dari bicara mengenai purpose dan bicara mengenai tujuan dari seorang tokoh yang namanya Daud. Daud enggak terima tujuan Tuhan dari keluarganya. Keluarganya tolak dia. Ayahnya tolak dia, ibunya tolak dia, orang tuanya menolak dia. Tapi makanya ketika orang tua gak ada orang siapapun yang terdekat dalam dia menerima Daud apa adanya. Tuhan intervensi turun dari sorga bicara buat Samuel, urapi dia menjadi raja. Dan Alkitab tulis Daud menjadi raja umur berapa? 1 Samuel tadi 16 ayat yang ke-12. Kemudian disuruhnya lah. Setelah 7-7-nya muncul, sekarang giliran Daud. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Iya kemerah-merahan. Ada yang kemerah-merahan? Enggak kan? Bukan karena ditamparin sama papa mamanya kemudian mereka yang kemerah-merah. Memang masih muda, masih seger, masih muda banget. Kemungkinan usia-usia belasan tahun kata beberapa ahli Alkitab. Iya kemerah-merahan, matanya indah. Bagaimana mungkin di padang rumput matanya indah? Saya kan gak tahu ada salon apa di padang rumput kan gak tahu juga. Matanya indah dan parasnya elok. Model kayak gini kan bukan modelnya jadi tentara, jadi raja, jadi peragawan. Ini makanya begini jadi model lah ibaratnya. Matanya indah, parasnya elok. Loh Alkitab tulis begitu. Semenjak dia masih muda, jadi Tuhan intervensi. Ketika nggak ada orang yang bilang bahwa dia memiliki tujuan, berarti Tuhan datang dan berbicara buat Samuel. Bagi Tuhan, dia adalah raja. Dan saya harus beritahu buat saudara pada pagi hari ini. Nggak peduli situasi saudara, nggak peduli apapun yang saudara sudah buat. Ada raja loh di dalam saudara. There is a king inside of you. Ada raja, ada kualitas raja yang Tuhan taruh dalam diri saya dan saudara. Gak peduli seberapapun besar kesulitan, seberapapun besar kesalahan yang saudara buat, saya harus beritahu ada raja dalam hidup saya dan saudara. Ada kualitas raja dalam hidup saya dan saudara. Dan itu gak pernah bisa dilunturkan, itu gak pernah bisa dibatalkan oleh kesalahan yang kita buat. Gak ada satu orang pun yang bela Daud pada saat itu, tapi Tuhan berdiri bela untuk beritahu bahwa ada raja dalam diri saya dan saudara. Kita gak ditentukan untuk menjadi pecundang, kita ditentukan untuk menjadi seorang pemenang.
Hello? Kita nggak ditentukan untuk jadi seorang pemenang. Kita nggak ditentukan jadi seorang pemenang, jadi pecundang loh. Terbalik, kita nggak ditentukan jadi seperti pecundang. Kita ditentukan untuk seperti seorang pemenang. Karena yang menjanjikannya Tuhan yang setia. Dan Tuhan nggak pernah gagal loh. Tuhan nggak buta loh. Tuhan gak tuli loh. Walaupun orang tuanya mungkin gak lihat, Tuhan lihat dari sorga. Yang nomor satu berbicara mengenai purpose, kenallah purpose semenjak dini, semenjak belia, semenjak muda saudara hidup. Bukan sekedar tahu mengenai tujuan, saudara perlu kenalan dengan tujuan. Perlu pacaran dengan tujuan, kemudian perlu nikahin itu tujuan. Supaya kehidupan saudara menjadi kehidupan yang penuh bersama dengan Tuhan. Saya harus beritahu sebelum kalian nikahin anak orang lain, nikahin tujuan hidup kalian. Tujuan hidup aja belum ketemu, mau cari pasangan hidup. Ngaco aja ini kelihatannya. Iya dong, tampang-tampangnya mau tampang-tampang kapan mau kawin. Kapan mau temuin tujuan hidup? Hei, jangan cuma pikirin pacarannya dong, pikirin tujuannya dong. Jangan dioyak-oyak, emang kenapa dia dioyak-oyak? Iya dong. Tahu tujuan hidup saudara semenjak dini. Karena Alkitab tulis ketika Daud mukanya kemerah-merahan, Tuhan berbicara ada raja dalam hidupnya. Lihat kiri kanan saudara. Walaupun tampangnya kayak begitu, itu raja loh di dalamnya. Iya. Itu beritanya loh. Orang tua juga mohon maaf, ada berapa orang tua yang hadir pada saat ini. Jangan pernah ngomong anak kita pecundang. Mereka ditentukan jadi pemenang loh. Dan Tuhan bertanggung jawab, Tuhan akan minta pertanggungjawaban kita akan apa yang kita katakan buat anak kita. Selalu, anak kita tuh pemenang. Sebangor-bangornya itu tetap pemenang di mata Tuhan. Loh iya dong, apa yang saudara harapkan dari seorang pembunuh, seorang buronan, gak jelas hidupnya, gagap ngomongnya. Apa yang diharapkan? Dibuang. Kalau saudara manajer HRD terima karyawan bekas buronan, pembunuh, terus hidupnya gak jelas identitasnya, yang keempat ngomongnya gagap. Mau diterima kerja gak? Enggak. Manusia enggak, tolak. Tapi Tuhan lihat apa orang kayak begini? Ini orang yang akan membebaskan orang Israel. Dia orang yang akan menulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, namanya Musa. Bagi dunia dibuang, bagi Tuhan dipilih. Makanya saya suka tuh ayat saya berkata gini, yang bodoh bagi dunia dipakai Tuhan untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Karena apa? Karena kita mulia. Ada raja dalam hidup saya dan saudara. Apa hebatnya, apa bagusnya dari orang yang pernah membunuh begitu banyak orang Kristen, tutup begitu banyak gereja, bunuh begitu banyak pendeta, apa bagusnya. Dan kita pasti tolak untuk orang-orang seperti kayak gitu. Tapi hari saya harus beritahu buat saudara, di mata Tuhan, dia adalah orang yang nulis 2/3 kitab perjanjian baru. Namanya Paulus. Siapa? Siapa saudara di hadapan Tuhan? Pernah ada yang sehancur Paulus? Enggak. Semua yang hadir ke dunia hadir dengan sebuah tujuan. Amsal 16 ayat yang keempat, itu saya tadi khotbah tadi pagi. Amsal 16 ayat, dimunculin, thank you. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Iya loh. Saya sempat baca tadi pagi, saya sempat kemarin malam sih sempat Google. Apa gunanya kecoa dalam hidup? Nggak ada gunanya kecoa. Saudara paling semprot paling ini. Kalau rumah saudara ada kecoa berarti saudara jorok. Yang lebih parah kalau baju saudara ada kecoa berarti saudara nggak mandi. Kelihatannya. Itu yang lebih parah kelihatan. Loh apa gunanya kecoa dalam hidup? Nggak ada gunanya kan. Selalu mengindikasikan sesuatu yang kotor. Betul nggak? Ntar dulu. Mbah Google kasih tahu. Kalau kecoa tuh ada fungsinya. Nomor 1 merupakan sumber makanan bagi hewan lain. Jadi kalau nggak ada kecoa, toke nggak bisa makan tuh. Teman-temannya toke nggak bisa makan. Dia sumber makanan dia salah satu sumber makanan dalam rantai makanan. Yang kedua, kotoran kecoa, mohon maaf, mengandung nitrogen yang dibutuhkan tanaman. Jadi waktu saudara makan beras, kemungkinan itu adalah kotorannya kecoa yang jadi nitrogen. Loh, ini yang ngomong, ini loh, science ini yang ngomong. Itu yang kedua, kotoran kecoa mengandung nitrogen yang dibutuhkan. Yang ketiga, menginspirasi peneliti dalam menciptakan prostetik dan robot. Karena orang berkata kaki kecoa tuh efisien buat diganti dijadikan contoh buat kaki manusia. Kecoa loh yang kotor. Yang keempat dong yang paling asik. Menginspirasi para peneliti menciptakan obat antibiotik yang ampuh. Karena kecoa berada di tempat kotor nggak pernah sakit. Tepuk tangan buat kecoa kan? Enggak dong. Jangan tepuk tangan buat kecoa dong, tepuk tangan buat kecoa. Loh, harus beritahu, saya harus beritahu nih, come on. Kalau kecoa aja hidupnya bisa menginspirasi apalagi saudara. Kasih tepuk tangan itu buat Tuhan. Dapetin apa yang menjadi tujuan Tuhan semenjak saudara masih muda.
Saya kalau harus trace back perjalanan kehidupan saya secara rohani, satu SMP itu titik-titik permulaan karena belajar masuk dalam komunitas. Kami menyebutnya kebaktian cabang, kita menyebutnya hari ini life group. Pastor Arif adalah salah satu pembimbing, Ibu Epi, beberapa teman-teman ada di sana. Topik sih nggak ada, teman-teman saya juga ada di sana. Kami bertumbuh di sana loh. Ketika mungkin kami nggak dikasih tahu tujuan hidup apa, tapi di komunitas itu kita dipertajam, diajarin bagaimana caranya memimpin, baca firman Tuhan. Saya nggak jadi kayak begini ujuk-ujuk karena langsung begini, enggak. Tapi saya melalui proses itu, makanya life group, life is better together. Kakak, itu, loh ini udah 2020 loh. Mau ngapain lagi dengan hidup? Waktu berjalan sangat cepat loh. Saya beberapa waktu yang lalu ingat, melayat ke Sinar Kasih, ketika saya melayat kan biasa tuh di beberapa ruangan tuh, sambil lewat begini kan ada papan kematiannya. Waktu saya liatin namanya, umurnya di bawah 40 tahun semua, ada 3 di bawah 40 tahun. Gimana gak keder saudara? Ya kalau di bawah masih 20, 20 juga belum tentu. Iya dong, hidup itu bisa dengan cepat pergi begitu aja. Gimana gak terpukul dengan Kobe Bryant? Hah? Legenda, bola basket, saya pemain basket dulu. Tapi ya dengan begitu ya walaupun ditulis paginya dia sempat datang ke gereja kemudian dengan anaknya. Itu berita kan menyebar kemana-mana. Menghancurkan begitu banyak orang karena hidup itu sangat-sangat rapuh. Dan saya harus beritahu iya karena hidup sangat rapuh kenalin tujuan hidup saudara selagi saudara hidup. Dan bukan sekedar tujuan saudara tapi tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup saya dan saudara. Daud tuh diintervensi oleh Tuhan di masa awal kehidupannya untuk beritahu ada raja dalam hidup saudara. Kalau kalian dengar hari ini, gak peduli orang tua pernah ngomong salah mungkin buat kalian atau orang-orang yang terdekat pernah ngomong salah, saya harus beritahu. Pagi ini saya beritahu, siang hari saya beritahu perkataan Tuhan buat saudara. Ada raja, ada pemenang, ada orang mulia dalam hidup saya dan saudara. Jangan pernah sia-siakan akan hal itu, jangan pernah anggap gak mau tahu tentang hal itu. Ada raja, kenapa? Kalau saudara tahu tujuan saudara adalah seorang raja, saudara gak akan pernah mungkin hidup dengan asal-asalan. Kalau saudara tahu tujuan saudara dalam mulia, saudara gak akan pernah mungkin hidup sembarangan. Gak pernah saya dengar ada anak raja main comberan. Gak pernah. Karena memang gak mulia di mata dia. Kenali apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan. Sedini mungkin. Itu sebabnya komunitas life group terbuka lebar. Sangat terbuka lebar untuk terima Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kalau ada Bapak Ibu yang punya anak masih SD ya masukin mereka ke sekolah minggu. Yang SMP, SMA, kuliah, bawa mereka ke sekolah minggu. Oh mereka gak pernah mau untuk di sekolah minggu. Masuk ke life group, life youth. Kurangin uang jajannya. Pasti mereka masuk. Iya pasti, saya seorang bapak, seorang ayah juga. Karena saya dipaksa waktu dulu sama kebetulan kakak saya. Amil yang paksa untuk ikutan kebaktian cabang, ikutan life group. Jadinya seperti sekarang loh. Hei, kenalin itu semenjak saudara masih muda. 2020 nih bentar lagi lewat. Saudara mau hidupnya kayak gini-gini aja? Tampang aja gak mau kayak begini-begini aja. Apalagi hidup. Ya gak sih? Kenalin apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan. Nomor 1, kenali sedini mungkin, sebelia mungkin. Apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan. Kalau saudara punya anak yang sedang mengandung hari ini, kenalkan dia dengan Tuhan dalam kandungan. Kenalkan dia dengan lagu-lagu pujian penyembahan, jangan lagu-lagu Korea lah. Ibaratnya kan masih anak dalam kandungan udah kayak BTS semua dan teman-teman. Enggak, kenalkan mereka dengan Tuhan. Yang nomor 2 dalam perjalanan untuk purpose mencapai tujuan, yang menarik adalah 2 begini. Setelah Daud dilantik menjadi raja oleh Samuel, diurapi dengan minyak, hari besoknya Daud gak ada di kerajaan. Nggak loh, Daud nggak raja loh. Daud nggak jadi raja. Saudara pikir Daud kemudian jadi raja, jadi perdana menteri gitu dari kanan? Enggak. Tapi Daud kembali kepada padang rumput, gembalakan 2 atau 3 ekor domba. Nomor 2 kunci yang paling penting dalam pengejaran, dalam perjalanan kita untuk mencapai tujuan. Setialah dalam hal-hal kecil yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya dan saudara. Setia. Tuhan itu paling suka membungkus kehebatan, kebesaran dalam sebuah bungkus yang nama hal yang disebut dengan remeh atau hal-hal kecil. Kalau saudara setia dengan apa yang di tangan saudara hari ini, Tuhan akan percayakan hal yang besar yang ada dalam kehidupan saya dan saudara. Dan Tuhan gak suruh Daud langsung ada di istana. Tuhan suruh Daud ada di padang rumput, cuman gembalakan 2 atau 3 ekor. Padang rumput itu mengasah, bukan sekedar menjauhkan Daud dari yang lain, tapi padang rumput itu sebuah tempat. Kalau saudara nonton cerita wayang, itu ada sebuah kawah namanya Kawah Candra di Muka. Gak kenal, kelihatan drama Korea semua tiba-tiba. Saya suka wayang saya memang.
Walaupun tampang saya nggak kayak wayang sebetulnya, tapi saya suka kawah Chandra di muka tuh kawah pelatihan. Gak ada orang pun yang tahu di sana. Sama seperti Daud juga di padang rumput cuma 2 atau 3 orang. Gak ada yang tahu Daud, cuma domba dan Daud. Dan Tuhan yang tahu Daud di sana. Tapi saudara jangan salah, di padang rumput ketika dia terima. Sekarang ketika besoknya setelah dia diurapi menjadi raja, beda paradigmanya. Tujuannya tetap menjadi raja, tapi dia melakukan apa yang dia kerjakan dengan setia setiap hari. Sebagai seorang apa? Peternak, 2 atau 3 ekor kambing domba. Di padang rumput ketika orang gak tahu, Daud mulai melatih keterampilannya loh. Dengan ketepel. Saudara pikir waktu Daud mengalahkan Goliat, tiba-tiba Tuhan kasih, nih lu pukul Goliat kayak begini pakai kekuatan Tuhan. Enggak, Tuhan menyertai ia, tapi adalah bagian kita untuk setia dengan perkara yang kecil. Membuat perkara-perkara yang kecil yang ada di tangan ini menjadi orang yang skillful, menjadi orang yang terampil. Saya diajarin di seminar bisnis bahwa pengulangan adalah ibu dari segala keterampilan. Repetition is the mother of all knowledge, of all skillful. Kalau saudara mau menjadi orang yang sangat terampil dalam kehidupan, saudara perlu ulang-ulang lakukan. Makanya baca Alkitab, perenungan itu berulang-ulang supaya nempel dalam kehidupan kita dan itu menjadi buah dalam kehidupan kita. Mengulang-ulang terus. Dan waktu Daud ada di padang rumput, nggak ada satu orang pun yang tahu. Tapi yang tahu aja apa? Dombanya tahu, Tuhan tahu, dia tahu. Tapi serigala tahu siapa Daud. Karena ketika serigala lewat dia lempar, cetuh pakai ketapelnya kan, kena satu. Serigala lewat ada yang mulai ganggu-ganggu, dia lempar lagi pakai ketapelnya. Dia melatih dirinya di sana loh. Ketika semua orang nggak tahu. Posisi apa yang sekarang dan orang lain nggak tahu, saya beritahu, setialah di sana. Kada waktunya nanti Tuhan akan promosikan saudara. Kalau saudara setia dengan apa yang Tuhan kasih. Seperti Daud setia dengan cuma 2 atau 3 ekor domba. Dia setia lakukan di sana, dia mulai halau serigala. Saudara bayangin gak Alkitab tulis begini. Bukan sekedar dia halau serigala. Dia pernah kejar singa dan beruang. Singanya dipegang janggotnya, kemudian dia bunuh dengan tangannya. Pernah megang jenggot kucing gak? Dicakar-cakar loh kelihatannya. Habis, jangankan singa cuma ngeliatin. Singanya ketawa aja kita yang keder. Iya gak? Iya loh, ini singa dikejar loh. Bayangin kalau saya adalah Daud ketika 2-3 kambing sedang dimakan singa, mendingan gue yang kabur. Biar aja dia mati dombanya, gue bisa nyari domba lain, hidup dipertaruhkan. Tapi Daud setia dengan perkara yang kecil yang dia lihat. Bayangin, beruang dan singa. Dikejar, dipukul, dikalahin dengan tangannya dia. Gak ada orang yang lihat. Tapi singa tahu, beruang tahu, domba tahu. Jadi kalau singa lagi ngegerombol di sana, domba Daud datang gitu seorang, dia kali dombanya kata gini, kejar gua. Daudnya ada di belakang, singanya kan udah keder duluan, ada Daud loh di belakang. Ketika Daud lagi menggembalakan domba, kemudian ada singa ngegerombol di sana, kalau kita kan apa? Kita yang kabur, kalau ini singanya yang kabur. Gila ada dia datang men, mau babak belur loh, dia datang loh, mau ditarik jenggotnya loh, mau jadi korban kedua loh, enggak kan. Dan itu Daud loh. Dan itu dilakukan dia di padang rumput hijau ketika orang nggak tahu. Makanya dari situ dia tulis sebuah kitab, sebuah pasal yang sangat-sangat terkenal hari ini. Tuhan adalah gembalaku. Sekarang seperti Daud menjadi gembala bagi domba-dombanya. Daud membandingkan dia sekarang sebagai domba dan Tuhan adalah gembalanya. Itu didapat di padang rumput. Ketika orang nggak tahu. Setia di sana. Sebelum Daud bisa menggembalakan umat Israel, dia harus menggembalakan 2 atau 3 ekor domba dulu. Sebelum Tuhan angkat saudara memimpin begitu banyak perusahaan, saudara harus bersetia dengan pekerjaan yang ada dalam tangan saudara dulu. Sebelum Tuhan percayakan saudara dengan begitu banyak hal, saudara perlu setia dengan keuangan yang ada dalam tangan saudara dulu. Sebelum saudara dipercayakan Tuhan untuk menjadi apa tuh? Menjadi berkat buat keluarga-keluarga yang lain, saudara harus setia dengan keluarga yang ada saat ini dulu. Oh, itu kesetiaan. Dan setia dalam perkara-perkara yang kecil. Karena Tuhan seringkali membungkus kehebatan, keluar biasaan dalam hal yang kelihatannya remeh dalam kehidupan kita semua. Kalau saudara nggak bisa setia dengan apa yang ada di tangan, kalau saudara nggak bisa setia dengan apa yang Tuhan sudah beri di tangan, jangan harap Tuhan akan berikan apa yang diinginkan hati saudara. Itu aja. Iya, setialah di sana. Setia dengan pasangan, setia dengan keluarga, setia dengan pekerjaan yang saudara buat. Di sana loh. Dan Daud di sana melatih keterampilannya. Untuk ketepel kah? Semua di padang. Saudara baca kitab Mazmur. Itu kitab Mazmur gak dibuat di studio musik. Kitab Mazmur itu dibuat di padang rumput di setiap hal pengalaman pribadi Daud bersama dengan Tuhan. Itu kitab yang paling relevan. Ya, kitab yang relevan. Kemudian kitab yang paling jujur. Kenapa? Dalam setiap situasi dalam kehidupan. Dia belajar untuk setia dalam perkara yang kecil. Setialah dalam perkara kecil.
Datang kantor ya 30 menit sebelum kantor buka atau 15 menit lah sebelum kantor buka. Ini jangan datang paling telat, pulang paling cepat. Gaji minta naik. Naik tangga kelihatannya kalau kayak begitu mah, bukan naik tembok. Iya dong, setia dengan perkara yang kecil. Kalau saudara dipercayakan hari ini dengan motor, setialah dengan di sana. Saudara motor aja nggak pernah dicuci, pengen mobil lagi. Iya dong, setia dalam perkara yang kecil. Hal-hal kecil apa yang kelihatannya kecil sekarang? Saya harus beritahu, dari hal kecil yang sekarang ada, itu akan lahir hal besar loh. Saudara pengertian extraordinary, luar biasa. Extraordinary itu extraordinary, ekstra lebih hebat dari yang biasa. Itu selalu muncul dari yang namanya ordinary. Jadi muncul dari hal-hal yang kelihatannya biasa. Daud diurapi menjadi raja, dia tahu tujuan hidupnya. Orang yang tahu tujuan hidupnya daripada Tuhan, dia akan melakukannya dengan setia apa yang dia punya di tangan. Selalu. Selalu. Nomor 3. Mengenal purpose. Semenjak saudara muda, saudara perlu kenali, saudara perlu hidupi apa yang menjadi tujuan saudara. Setia dalam perkara-perkara yang biasa. Bahwa Tuhan mempersiapkan Daud sebagai gembala bagi Israel, tapi sebelum itu dia harus mempersiapkan Daud sebagai gembala domba. Sebelum Daud berhadapan dengan Goliat, dia harus kalahkan singa dan beruang. Singa dan beruang itu mempersiapkan Daud untuk menghadapi Goliat. Kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi, saudara hadapin hari ini, itu mempersiapkan saudara akan berhadapan dengan kesulitan yang besar yang akan saudara hadapin di masa yang akan datang. Tapi saya harus beritahu buat saudara, kalau singa dan beruang mempersiapkan Daud untuk menghadapi Goliat, yang ada dalam diri kita adalah pembunuh Goliat. Yang ada dalam diri saya adalah pembunuh raksasa. A giant killer, seorang pembunuh raksasa. Kalau kita mempersiapkan diri kita dengan setia dalam perkara yang kecil, kita melakukannya dengan baik, kita lewatin setiap kesulitan-kesulitan yang ada, lewatin itu dengan kekuatan daripada Tuhan, dan waktu kesulitan yang besar datang, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Ketiga, hanya karena kita hidup dalam tujuan Tuhan, bukan berarti kita nggak berhadapan dengan kesulitan. Enggak. Yusuf berada dalam tujuannya Tuhan. Dapat mimpi, sama seperti Daud. Mimpinya dia akan menjadi pemimpin. Tapi dibutuhkan waktu 17-20 tahun sampai dia mendapat mimpi itu. Saudara tahu kenapa padang rumput itu seperti tempat persembunyian yang Tuhan ambil. Cuman Tuhan dan Daud yang ada di padang rumput. Waktu Tuhan urapin Daud, Tuhan berkata gini, kamu akan jadi Raja Israel. Posisi rajanya Tuhan udah janjikan. Pertanyaannya adalah gini, kualitasnya Daud belum sampai di posisi Daud yang Tuhan janjikan. Makanya Tuhan harus simpen Daud di padang rumput. Dia harus latih Daud supaya apa? Supaya dari padang rumput mulai keluar kualitas raja dalam kehidupannya. Kualitas pemenang itu kemudian muncul dari kehidupannya di padang rumput. Yusuf harus berhadapan dengan berapa belas tahun kehidupannya turun. Ada di istana, ada di Potifar, masuk dalam penjara, kemudian masuk dalam penjara, berapa lama ada di dalam penjara. Kehidupannya kemudian turun terus, nggak enak kehidupannya, betul. Kenapa? Karena lewat situasi yang nggak enak itu Tuhan sedang memunculkan karakter yang terbaik keluar dari kehidupan kita. Waktu kehidupan padang gurun itu memunculkan hal-hal yang terbaik yang muncul dari kehidupan kita. Padang rumput berbicara kayak gitu, Yusuf berbicara begitu. Musa 80 tahun loh. Ada di padang gurun dan di padang rumput. 40 tahun dia di Mesir, kabur. Kemudian ke Midian, hidup di Midian sebagai pengembala. 80 tahun kehidupannya Tuhan paksa dia menggunakan begitu banyak situasi, menggunakan begitu banyak kesulitan. Supaya apa? Supaya ketika umurnya 80 tahun, ketika dia memimpin bangsa Israel, karakter dan kualitasnya sanggup untuk memimpin bangsa Israel. Tuhan janjikan posisi terbaik dalam hidup saya dan saudara. Pertanyaan hari ini adalah gini, kualitas kita udah sampai di sana apa belum? Saudara tahu apa yang terjadi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Yang Tuhan tanyakan begini. Tuhan gak tanya begini loh, dosa lu apa? Nyolong kali ya, nyolong buah itu ya, makan itu ya. Enggak, Tuhan cuma tanya gini, where are you? Ada di mana kamu? Di mana kamu kata dia? Di mana kamu dalam perjalananmu untuk mencapai tujuan? Di mana kamu dalam perjalanan dalam hubunganmu dengan orang tua? Di mana kamu dalam hubunganmu dengan Tuhan? Di mana kamu dalam hubunganmu dengan semua rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan? Di mana kamu? Apakah kamu sanggup untuk memikul beban seorang raja? Kalau hari itu ketika Daud diurapi jadi raja, besoknya dia raja, dia akan menjadi raja keblinger. Enggak sanggup. Kenapa? Karakter dan kualitasnya belum pantas untuk jadi raja. Tuhan tuh janjikan saudara jadi kepala, tapi kualitas saudara di kepala apa belum? Itu kan jadi pertanyaan berbeda. Udah jadi pertanyaan berbeda itu. Tuhan janjikan kita akan menjadi terang seperti bintang. Pertanyaan saudara bintang?
Saya bulan kok, ya urusan saudara lah kalau bulan lah. Loh enggak, kualitasnya udah sampai di sana belum? Karena ketika posisi itu diberikan oleh Tuhan, itu ada beban yang harus ditanggung untuk mengambil posisi tersebut. Enggak gampang memang menjadi pemimpin. Makanya kenapa kita punya life group, diajar di kelas-kelas supaya mempersiapkan mengeluarkan yang terbaik yang ada dalam diri saya dan saudara. Keluar terbaik supaya apa? Kualitas itu ketika posisi itu muncul, kualitas itu dapat. Makanya kenapa ada begitu banyak cerita, ada begitu banyak ya orang-orang yang bintang musika atau apakah ketika mereka tiba-tiba bukan siapa-siapa, kemudian sampai jadi siapa-siapa, gak jauh tuh langsung terlibat dalam narkoba, dalam apa, kenapa? Gak siap secara di dalam. Kualitasnya gak sanggup untuk capai itu. Oh orang masih tiba-tiba bingung dengan semua kemewahan yang ada, disalahgunakan, gak tahu tujuan. Ketiadaan tujuan. Hanya karena saudara tahu tujuannya Tuhan, bukan berarti saudara gak berhadapan dengan kesulitan. Tapi justru sebaliknya. Kalau saudara tahu tujuannya Tuhan, saudara hidup dalam tujuannya Tuhan. Kesulitan itu saudara, tujuan tersebut akan membawa saudara bergerak melintasi kesulitan yang ada. Tujuan itu yang akan membuat kita tetap untuk bertahan, untuk tetap mengikut Tuhan. Tujuannya Tuhan Yesus itu di kayu salib loh. Bahkan ketika dia didera, disalib, itu yang tujuannya adalah kayu salib, itu yang membuat dia tetap berpegang, enggak menyerah dengan keadaan. Enggak menyerah dengan kesulitan yang ada. Kenalin apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan. Lakukan dengan setia dalam perjalanan, karena purpose bukan sekedar berbicara mengenai destination tujuan aja, tapi berbicara mengenai sebuah proses perjalanan. Dalam proses perjalanan, setialah dengan hal yang kecil. Waktu saudara sementara yang ketiga, berhadapan dengan kesulitan, saudara hidup dalam tujuan, bukan berarti saudara menjadi kesulitan-kesulitan tersebut. Ketika saudara berhadapan dengan tujuan, karena saudara berhidup dalam tujuan, bukan berarti saudara gak mengalami kesulitan dalam kehidupan. Saudara akan selalu berhadapan dengan tantangan. John Maxwell satu kali tulis dengan sangat bagus. Ayat ini sih. A life cannot be tested. A life cannot be trusted. Kalau kehidupan kalau ada hidup yang nggak bisa diuji, kehidupan itu nggak bisa dipercayai. Saya selalu tanya, ngobrol sama teman-teman ini, jangan tanya nasihat bisnis sama orang yang nggak pernah mengalami bangkrut. Tanya nasihat bisnis sama orang yang pernah ngalamin bangkrut, kemudian dia naik lagi, kemudian dia berhasil lagi. Tanya tuh. Jangan tanya belajar, karena pelaut hebat tidak ditentukan, tidak diciptakan dari gelombang yang tenang. Pelaut yang hebat itu ditentukan dari laut yang bergelora. Pelaut handal itu nggak diciptakan oleh gelombang yang tenang. Tapi pelaut handal itu diciptakan dari gelombang yang bergelora. Orang yang sudah mengalami badai dalam kehidupan, kemudian dia tetap berdiri pada tujuannya. Nah tanya tuh orang, karena apa? A life cannot be tested is a life cannot be trusted. Kalau kehidupan tujuan itu nggak pernah diuji, tujuan akan bawa saudara pada pengujian. Tapi waktu saudara diuji, Alkitab berkata gini, saudara akan muncul seperti emas. Mau tahu kadarnya emas berapa mulianya dia? Bakar dia dalam api. Jangan dikantongin di dompet. Beda, bakar dia dalam api. Ketika dalam panasnya api itu, yang bukan emas akan luntur, yang emas akan muncul. Itu sebabnya Tuhan izinkan kita berada dalam padang rumput. Dalam padang gurun, dalam sebuah tempat yang kelihatannya orang lain gak tahu. Supaya apa? Supaya emasnya muncul. Kualitasnya muncul. Rajanya muncul pelan-pelan. Kualitas pemenangnya bukan pecundangnya muncul dalam kehidupan. Berjalanlah dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Ayat yang terakhir. Saya kalau bilang terakhir biasa 1 jam lagi. Biasanya begitu, kadang suka begitu ya. Enggak lah. Matius 10 ayat 39. Yesus ngomongin. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa mempertahankan tujuan hidupnya untuk dirinya sendiri, untuk nyawanya sendiri, ia akan kehilangan hidupnya. Kalau saudara dan saya hanya mementingkan tujuan hidup saudara sendiri, tujuan kita sendiri, kita akan kehilangan kehidupan kita. Tapi waktu kita menyerahkan tujuan hidup kita kepada tangan Tuhan, dan Tuhan gantikan dengan tujuan yang lebih besar yang daripada Tuhan, Tuhan berkata gini, saudara akan dapatkan kehidupan saudara. Waktu kita kehilangan tujuan kita sendiri dan menukarnya dengan tujuan daripada Tuhan, saudara gak kehilangan tujuan, justru saudara sedang mendapatkan tujuan dari kehidupan saudara sendiri. Berani tukar mimpi saudara dengan mimpinya Tuhan. Karena mimpinya Tuhan buat kita raja, pemenang, bukan pecundang. Kenalin apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan, setia di dalamnya. Tetaplah berharap terus kepada Dia, karena Tuhan kita gak pernah gagal.
Janjinya gak pernah gagal dalam kehidupan kita. Mari bangkit berdiri sama-sama. Sebelum kita akhiri pada siang hari ini. Saya berdoa buat saudara, kalau saudara gak tahu tujuannya, hidup saudara, life group terbuka untuk terima saudara. Ya, untuk terima saudara, untuk kita sama-sama belajar apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan. Udah 2020 sih, mau nunggu sampai kapan lagi? Gitu pertanyaannya. Semalam saya waktu lihat di Instagram, The Rock, Dwayne Johnson, bapaknya meninggal. Lalu dia berdiri di mimbar gereja, dia kasih kata-kata penghormatan. Ada satu kalimat yang saya lihat bagus, seperti dia bilang gini, seperti bapaknya tuh seperti lepas dari tangannya gitu. Karena dia bilang cepet banget sepertinya bapaknya tuh lepas dari tangannya begitu aja. Ya iyalah, segede-gedenya dia gak bisa jaga nyawa bapaknya. Cuman Tuhan yang bisa jaga nyawa kita. Cuman Tuhan yang tahu tujuan hidup kita loh. Pagi ini, siang hari ini, kalau saudara gak ketemu tujuan Tuhan, tujuan saudara cuma satu, temukan tujuan Tuhan. Itu aja, hidupi, kenali, hidupi, dapati, berjalan di dalamnya. Karena untuk itu kita ada di dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur berkesempatan pada siang hari ini berbicara buat kami Tuhan. Berbicara buat kami anak-anak-Mu. Sambil kami membuka hati kami kepada Tuhan. Come on. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicara. Berbicara buat kami.